Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ade Wardana Nyata. Kembali di YouTube channel yang paling menginspirasi sejagat raya, Minaku Home Network. Bersama saya di sini ada dua orang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita di tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu, tetapi ada dua individu yang menurut saya sangat luar biasa. Oke, langsung aja kita ketemu dengan ini Kang Deden. Halo Kang Deden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden, sapa teman-teman kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini Chandra. Chandra, sapa teman-teman. Assalamualaikum. Iya, ini namanya Chandra. Chandra adalah putra dari Kang Deden. Kang Deden memiliki seorang anak yang paling pertama ya Kang? Iya. Usianya berapa Chandra? 19. Usianya 19 tahun, tapi Chandra adalah seorang anak yang luar biasa. Beliau Chandra berkebutuhan khusus ya Kang Deden ya. Apa Kang Deden ininya? Autis. Autis. Jadi Chandra adalah. Tapi yang hebat, Chandra bisa menghasilkan Rp3.500.000 per bulan dari bisnis yang dia kelola. Nah, ini kita bisa sharing dengan Kang Deden nih. Kang Deden ceritain deh gimana awal mula Chandra ini bisa bisnis sampai menghasilkan 3.500.000 per bulan, bahkan mungkin lebih ya. Alhamdulillah trennya naik. Wah, trennya naik. Dan Chandra adalah salah satu pemilik kios di Minaku Jungle Fest. Kios nomor berapa Kang? 31. Kios nomor 31, beliau menjual berbagai macam produk hasil dari ciptanya sendiri. Salah satunya adalah pupuk, lalu obat-obatan untuk tanaman hias maupun untuk tanaman-tanaman pangan. Nah, kita langsung ngobrol nih Kang Deden. Coba ceritain gimana sih cerita awalnya Chandra bisa dagang di kios Minaku Jungle Fest. Nah. Jadi sebetulnya bermula kebetulan memang saya suka tanaman, pencinta tanaman. Ternyata kecintaan saya ini karena Chandra ini saya ajak kemana-mana terus, akhirnya menular. Chandra juga menyukai tanaman, bercocok tanam, ya kan. Kemudian saat ini juga dia lagi belajar bisnis, katanya Pak, belajar ini dong Pak, dagang katanya kan. Dan kebetulan Chandra ini baru lulus SMK. Lulus SMK kemarin katanya dapat penghargaan ya di SMA-nya ya? Betul, alhamdulillah sebagai best entrepreneur untuk yang 2019-2020. Tuh Chandra yang punya keterbatasan pun mampu menjadi peraih best entrepreneur 2020 di sekolahannya. Jadi kan ini sebuah tamparan ya untuk kita ya. Masa sih seorang Chandra aja bisa gitu loh. Apalagi kita yang memiliki kelebihan secara lebih baik kan begitu, tapi Chandra pun malah lebih hebat dari kita. Nah itu yang menjadi sebuah anomali kalau misalkan teman-teman ada yang kurang semangat dalam berbisnis ya. Terus Kang Deden gimana lagi ceritanya Kang Deden? Ceritain Chandra tuh pengen punya kios gitu. Nah, jadi keinginan Chandra itu saya pikir kan potensinya apa ya kan.
udah sama-sama senang tanaman, terus belajar berjualan. Terus Chandra juga bilang, Pak katanya kepingin punya kios atau toko atau warung katanya, pingin belajar berdagang katanya kan. Saya pikir-pikir kemana ya, kan butuh modal juga. Tapi alhamdulillah ternyata dapat jalan, mendapatkan kios di Jungle Festival ya kan. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Ade. Siap. Atas supportnya Chandra. Iya, pokoknya pertama kali ketemu waktu itu Kang Deden dengan Chandra datang ke Minaku, jadi menawarkan produk pupuk ya, produk pupuk. Lalu saya tanya, ngobrol, oh ternyata Chandra punya keinginan untuk punya kios ya. Betul. Setelah itu ya saya tawarkan langsung, mau nggak di Minaku Jungle Fest kita lagi bikin pasar. Nah, alhamdulillah Chandra mau, Pak Deden juga mau. Sekarang Chandra nih, kita ke Chandra. Chandra seneng nggak punya kios di Minaku Jungle Fest? Senang. Seneng ya. Chandra, sekarang penghasilannya per hari berapa sih? Per hari 1 juta. Per hari 1 juta. Hebat. Paling kecil berapa? 300. 300 per hari. Paling besar 1 juta. Waduh. Hebat Chandra. Chandra cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita ingin jadi petani sukses. Petani sukses. Waduh. Chandra punya produk ya? Punya Apa sih produknya? produk pupuk, Pupuk, kascing, kascing. pakan. Nah ini kascingnya ya? Iya. Nah ini kascing buatan Chandra. Dari apa nih Kang? Dari kelompok ternak Mandiri Sejahtera. Mandiri Sejahtera di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Jadi di sana ada, gimana Kang? Ceritain Kang. Jadi di sana itu kebetulan karena saya sama Chandra ini suka survei, jalan-jalan, melihat potensi apa yang bisa diberdayakan di daerah. Kebetulan ketemu dengan peternakan dan kelompok ternak Mandiri Sejahtera di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, di sana terjadilah komunikasi dengan pemiliknya, pemilik sapi dan lahannya. Para peternak. Ya, ada di situ kelompok ternak Mandiri Sejahtera. Terjadi perbincangan bahwa memang di antara limbah-limbah yang selama ini ada, itu juga karena semakin hari ini kotorannya banyak nih dari sapi. Bau kan sapi Kang? Sapi mencemari saluran-saluran, sungai-sungai di daerah itu. Bahkan sempat juga sih menjadi keresahan masyarakat. Karena limbahnya ini terjadi pencemaran lingkungan, mengotori sungai dan lain sebagainya. Setelah itu Kang Deden sama Chandra datang. Ngobrol ya kan. Saya bilang, Pak, gimana kalau limbah ini kita olah menjadi kompos, yaitu cacing. Jadi kompos dari kotoran sapi ini diurai oleh cacing untuk jadi kompos. Jadi kompos pupuk untuk tanaman. Kascing, makanya bekas cacing. Makanya namanya nih, guys, namanya kascing, bekas cacing. Ini hasil dari Chandra dan Pak Deden melakukan survei ke suatu kelompok peternakan di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, karena situ limbahnya bermasalah, kotorannya ya. Betul. Lalu dibuatlah kascing oleh Chandra dan Kang Deden. Itu luar biasa. Kang Deden, tolong dong ceritain Kang Deden suka dukanya memiliki anak yang seperti Chandra ini. Kan tentunya saya sih salut sama Kang Deden ya. Jadi yang nonton nih punya anak itu kan suatu anugerah. Lalu jangan juga kita menyepelekan ya. Setiap anak pasti punya potensi. Nah, saya itu salut dengan pendekatan Kang Deden terhadap putranya Chandra. Jadi beliau itu menjadi sosok teman, sahabat, mendukung Chandra di dalam potensi dan mengembangkan potensinya berbisnis. Kan luar biasa. Pada akhirnya Chandra juga mampu menjadi individu yang berprestasi. Tidak hanya berprestasi di dalam bisnis, tetapi juga diakui oleh lembaga sekolahnya di mana Chandra bersekolah. Jadi Best Entrepreneur 2020 itu kan luar biasa. Nah, kalian ceritain kalian suka dukanya gimana kalian supaya kita sharing dengan teman-teman. Suka dukanya memang kita sebagai orang tua tentunya memiliki anak berkebutuhan khusus ini
tantangannya banyak, ya. Terutama dalam interaksi sosial, kemudian komunikasi dengan temannya. Ya terkadang juga ada juga kadang-kadang kasus-kasus seperti dibully, ya kan, atau mungkin agak terasing gitu. Tetapi lambat laun memang kita perlu mengedukasi kawan-kawan, orang tua ataupun teman-teman sepermainannya itu bahwa hal tersebut justru kita harus mendukung mereka. Karena mudah-mudahan bahwa di antara kelemahan itu insya Allah kan pasti ada kelebihan, bahwa kesuksesan itu merupakan hak setiap orang. Dia punya hak untuk bisa berkembang, maju dan mandiri, ya kan. Jadi saya melihat motivasinya Chandra itu senang ke tanaman. Jadi saya coba arahkan dari mulai suka bercocok tanam, ya kan, kemudian sering ke sawah, ke kebun gitu kan, Bermain dengan kotoran sapi, ya kan. Memang di situ suka dukanya memang, tapi di situ mulai timbul ya, mulai senang. Oh ternyata bahwa banyak yang bisa diberdayakan di lingkungan kita ini. Gitu. Potensi. Sadar dengan potensi, maka akan mampu membuat suatu hal yang produktif, kan begitu. Saya dengar Chandra nih suka ngitung sendiri hasil uangnya. Cerita Kang Deden gimana tuh, masukin ke Excel gitu ya? Pertamanya saya. Pertanyaan saya kan kalau ada laporan bikin draft atau apa-apa, saya buka laptop, laporan keuangan, coba saya bikin draft-draft apa gitu kan. Nah, dia ngeliatin aja, Pak ini masukin apa sih? Nah, ini laporan keuangan kalau untuk usaha seperti ini. Otomatis dia tertarik. Dengan tertarik dia, Pak, saya juga ingin coba nih, apa nih programnya Excel katanya kan. Dia coba-coba juga. Lambat laun akhirnya kan dengan proses ini dia mengikuti. Jadi sekarang kerjaannya Kang Deden dikerjain sama Chandra. Jadi Chandra sekarang total berjualan produknya, lalu juga menerima uang, lalu membuat laporan keuangan juga. Jadi sekarang Kang Deden lebih membimbing aja ya, pendampingan aja. Nah kan ini luar biasa bahwa sebuah keluarga yang memiliki keterbatasan tetapi kan ternyata potensinya mampu dimaksimalkan. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua adalah ya tentang bisnis ataupun tentang peluang itu harus memang bisa kita kejar, harus kita raih dengan upaya yang sungguh-sungguh dan tekun ya Kang Deden ya. Betul. Dan tekun. Jadi kalau misalkan kita tekun, maka alhamdulillah kan ini seorang Chandra aja bisa membuat suatu hal yang luar biasa kan gitu. Jadi Chandra sekarang seneng nggak Chandra bisa dagang di situ? Seneng ya. Terus Chandra terus kembangkan ya tokonya harus semangat dan jangan menyerah. Tapi kalau semangatnya kuat Kang ya? Iya betul, alhamdulillah. Suka ada keluhan-keluhan nggak Kang nih? Kadang-kadang kalau malam curhat. Pak katanya, kalau ada customer yang misalkan ada keluhan gimana ya, saya kasih tip-tip gitu. Kalau yang namanya customer ya kita dengarkan keluhannya apa, ya kan. Kita jangan baper juga, karena kan orang nggak tahu juga dengan kondisi kita kan. Mungkin orang nggak tahu kan kondisinya Chandra gimana kan awal. Ya kan ada yang street kamu gini-gini ya. Kita harus kuat, mental kita harus kuat. Tapi saya dengar ingatannya Chandra luar biasa ya kan? Alhamdulillah, jadi saya pikir saya yang banyak lupa, dia yang mengingat. Lupa. Ya. Jadi anaknya ngingetin bapaknya. Wah, hebat nih. Dia scheduler dia. Scheduler. Jadi schedule-nya sudah diatur sama Chandra nih. Jadi bapaknya mau kemana, kalau bangun pagi-pagi suka diingetin katanya. Gimana Kang? Jadi misalkan, Pak besok kita ke Kacing ya, atau misalkan besok kita belanja karena barang-barang di kios sudah mau habis, misalkan kan, Pak sekian nanti ada pertemuan tentang sapi di Cemplang, misalkan. Oh dia mengingetin. Oh iya. Selain di Cijeruk, insya Allah Chandra juga akan ekspansi dengan Kang Deden membuka salah satu produksi casing di daerah Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Di sana ada dekat
rumah saya ada sebuah peternakan sapi. Kita sudah sambungin Kang Deden dengan teman-teman di sana. Jadi insya Allah nih Chandra tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah itu kan sebuah prestasi yang luar biasa yang patut kita acungi jempol terhadap Chandra dan khususnya kepada Kang Deden nih. Kang Deden sebagai orang tua yang selalu sabar mendampingi putranya. Walaupun memiliki keterbatasan, tetapi Kang Deden selalu terus mendampingi, menjadi sahabat, menjadi teman bicara ya Kang Deden ya, curhatan-curhatan Chandra. Karena kalau misalkan hal ini tidak diperlakukan atau tidak dilakukan cara-cara yang khusus juga kan menjadi malah tidak baik. Tetapi lihatlah sekarang Chandra, kalau teman-teman mau datang ke Minaku Jungle Fest, jangan lupa ke kios nomor 31. Di situ bisa ketemu dengan Chandra. Chandra punya banyak produk dari mulai apa sih Chan? Punyanya apa aja? Pupuk, terus media tanam, pot tulus, nah terus sama dan lain-lain. Ada juga yang semprotan pengkilat, pestisida, semir daun ya. Ada juga untuk hama ya. Hama. Jadi Chandra juga menerima turus untuk tanaman hias, itu rambatan ya. Jadi Chandra menampung dari para pengrajin ya. Tuh, Chandra bisa menampung tuh. Wah hebat. Pokoknya Chandra cus dulu dong. Asik. Oke Kang Deden, terima kasih banyak. Terus Mungkin saya juga ingin menyampaikan. boleh Kang Deden. Menyampaikan satu, saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Ade atas supportnya selama ini, karena saya yakin keberhasilan ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus berkolaborasi. Juga saya terima kasih kepada Pak Makmur yang dari kelompok Ternak Mandiri Sejahtera yang sudah memfasilitasi semuanya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Terima kasih atas bantuannya semuanya sampai bisa berhasil, bisa lancar dengan baik. Seperti itu Pak Ade. Ya, sukses tidak mungkin sendiri. Sukses itu harus kerjasama, kolaborasi. Jadi di mana rantai yang tidak tersambung ya kita sambungin supaya kalau sudah berputar menjadi sebuah ekosistem saling mensupport, saling mendukung, maka semuanya akan berjalan. Nah ini yang kadang-kadang miss di masyarakat kita. Selalu ingin yang paling depan segala macam. Nah ini yang menjadi kemunduran sebetulnya. Maka kalau kita berkolaborasi seperti saya dengan Kang Deden, dengan Pak Makmur ya yang di kelompok ternak Mandiri Sejahtera yang di Cibirok. Nah insya Allah jadi produk castingnya Chandra, berapapun jumlahnya, mau ribuan, Minaku tampung. Jadi Minaku tampung, Minaku jual supaya produk Chandra juga bisa dirasakan atau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pecinta tanaman hias maupun para penghobi tanaman lainnya. Jadi memang luar biasa produk casting ini. Jadi saya sudah mempergunakan juga awalnya untuk tanaman hias sendiri, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau mendapatkan keindahan dari tanamannya melalui pemupukan casting. Jadi kalau bahasanya Kang Deden, ini adalah sebuah booster katanya gitu, supaya cepat tumbuh. Nah, cepat tumbuh. Ya begitulah Kang Deden ya. Saya rasa kita banyak hal yang bisa kita ambil petik pelajaran dari Kang Deden dan seorang Chandra tentunya. Saya sangat bangga dan berbahagia bisa berkesempatan nih dengan Kang Deden dan Chandra pada pagi hari ini bisa men-share pengalaman Kang Deden. Insya Allah nanti bisa menginspirasi banyak teman-teman kita di seluruh Nusantara, bahkan dunia kan. Oke, cukup sekian. Kita kembali lagi nanti untuk bersama channel YouTube Minaku Homemaker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Supaya kita terus menularkan keteladanan ke seluruh jagat raya. Oke, nuhun, thank you. Bye.